Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah ketiga mengenai pasar modal. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, atau surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Di Indonesia, lembaga yang menjalankan pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sebelumnya ada dua bursa yang berjalan, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang kemudian merger menjadi Bursa Efek Indonesia. Di bursa inilah diperdagangkan efek-efek tersebut dalam rangka perdagangan atau pendanaan jangka panjang atau perubahan modal perusahaan. Mekanisme pasar modal atau pasar perdana dan atau IPO. Untuk masuk ke dalam bursa, perusahaan harus go public. Suatu perusahaan disebut go public jika telah melakukan penawaran saham perdana kepada masyarakat. Pasar perdana adalah pasar saat pertama kali emiten menerbitkan instrumen pasar modal atau saham atau obligasi. Sebelum saham tersebut dicatat di bursa, penawaran ini biasa disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Mekanisme pasar modal pasar sekunder. Setelah saham perusahaan tersebut tercatat di bursa, maka saham tersebut dapat diperjualbelikan oleh para investor atau orang yang membeli saham atau efek perusahaan di pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat atau sarana transaksi jual beli saham oleh para investor. Harga sahamnya ditentukan oleh para investor melalui perantara efek. Transaksi jual beli ini dapat dilakukan setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Mekanisme pasar modal pasar ketiga dan keempat. Selain pasar perdana dan pasar sekunder tadi, ada juga pasar ketiga, yaitu tempat perdagangan saham di luar bursa atau over the counter. Dan pasar keempat, yaitu transaksi langsung antar pemegang saham tanpa perantara efek atau broker, dengan tujuan untuk menghemat biaya broker. Saham atau bahasa Inggrisnya adalah stock, merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli dan memiliki saham, yaitu sebagai berikut. Keuntungan investasi saham yang pertama yaitu dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen diberikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu. Untuk setiap saham atau dividen yang diberikan dalam bentuk saham, yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Selanjutnya adalah keuntungan investasi saham yang kedua, yaitu capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham. Dengan begitu, pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Risiko investasi saham. Yang pertama adalah capital loss. Merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Misalnya saham PT XYZ yang dibeli dengan harga Rp2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus menurun, investor maka menjualnya dengan harga Rp1.400, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Resiko investasi saham yang kedua adalah resiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki atau dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan, dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan resiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply and demand atas saham tersebut. Supply and demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut, yaitu kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak, maupun faktor yang sifatnya makro, seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, serta faktor-faktor lainnya. Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar. Artinya, pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar serta suatu saat apakah pasar sedang aktif atau sedang lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini. Apakah sedang naik, stabil, atau turun. Misalnya, jika di awal bulan nilai indeks 300 dan saat ini di akhir bulan menjadi 360,
maka kita dapat mengatakan bahwa secara rata-rata harga saham mengalami peningkatan sebesar 20%. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang cepat pula. Indeks harga saham gabungan atau IHSG atau Composite Stocks Price Index menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Karakteristik obligasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai nominal atau face value adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kedua, ada kupon atau the interest rate, adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulan. Nah, kupon obligasi dinyatakan dalam annual persentase. Jatuh tempo atau maturity adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, maka semakin tinggi atau kupon atau bunganya. Selanjutnya, harga dari obligasi. Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi dinyatakan dalam persentase, yaitu persentase dari nilai nominal. Ada 3 kemungkinan pasar atau harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu par atau nilai pari. Harga obligasi sama dengan nilai nominal. Misalnya, obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% kali 50 juta atau sama dengan 50 juta. Yang kedua adalah at premium atau dengan premi. Harga obligasi lebih besar dari nilai nominal. Misalnya, obligasi nilai nominalnya adalah 50 juta dijual dengan harga 102%. Maka nilai obligasi adalah 102% dikali dengan 50 juta, yaitu 51 juta. Yang ketiga adalah at discount atau dengan diskon, yaitu harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal. Misalnya, obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi tersebut adalah 98 dikali 50 juta sama dengan 49 juta. Yield obligasi, yaitu pendapatan atau imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari investasi obligasi, dinyatakan sebagai yield, yaitu hasil yang akan diperoleh investor jika menempatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima. Ada 2 istilah dalam penentuan yield, yaitu current yield dan yield to maturity.
Current yield adalah yield yang dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi tersebut. Sementara itu, yield to maturity atau YTM adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai dengan jatuh tempo. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung yield to maturity atau YTM, sama dengan kupon ditambah par dikurang market price dikurang time maturity dibagi dengan par plus market price dibagi dengan 2. Quote for today: the more you learn, the more you earn. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Thank you.